Hai semuanya, selamat datang di channel 1 Semester. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai landmark ikonik Indonesia. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar semangat dalam memberi informasi. Terima kasih. Tak cuma bentang alam yang indah, Indonesia juga punya potensi luar biasa dalam hal wisata. Ada wisata sejarah, wisata budaya, serta wisata-wisata yang hanya sekedar untuk bersenang-senang. Hampir semua kota di Indonesia punya landmark yang menjadi ciri khas dari kota tersebut, mulai dari bangunan tua dengan nilai sejarah yang tinggi, monumen peringatan, hingga tempat ibadah. Tak jarang landmark tersebut menjadi tujuan utama para wisatawan ketika berkunjung ke sebuah kota tertentu. Ada ratusan kota dan kabupaten yang tersebar dari ujung timur hingga ke ujung barat Indonesia. Tentu tak mudah untuk mengenali masing-masing landmark di setiap kota. Setidaknya, ada beberapa kota di Indonesia yang memiliki landmark yang sangat ikonik dan fotogenik. Tentu kita tak boleh melewatkan Monas ketika membahas landmark di Indonesia. Tak cuma jadi simbol Jakarta, monumen ini juga menjadi salah satu simbol Indonesia. Monas sendiri merupakan salah satu monumen yang dibangun untuk memperingati jasa para pahlawan Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan. Monumen ini dibangun tanggal 17 Agustus 1961. Bangunan Tugu Monas memiliki tinggi 132 meter dengan puncaknya berupa ludah api yang dilapisi emas sebagai simbol semangat perjuangan. Tak cuma Tugu, di kawasan Monas juga terdapat museum yang berisi diorama yang menampilkan kondisi Indonesia sejak zaman prasejarah hingga masa Orde Baru. Tugu Yogyakarta atau Tugu Ngayogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta. Tugu ini dibangun oleh pemerintah Belanda setelah tugu sebelumnya runtuh akibat gempa bumi yang terjadi waktu itu. Tugu sebelumnya yang bernama Tugu Bolonggilik dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta, dengan tinggi 15 meter. Tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo ini mempunyai nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta dan Gunung Merapi. Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga punya banyak landmark ikonik, mulai dari patung Sura dan Buaya, jembatan Suramadu, dan tentu saja ada Tugu Pahlawan yang dibangun untuk memperingati pertempuran tanggal 10 November 1945 di Surabaya, dan hari itu juga ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tugu Pahlawan berbentuk paku terbalik, dengan tinggi 41,1 meter. Pada tubuh Tugu Pahlawan terdapat 10 lingkungan, dan terbagi atas 11 ruas. Angka-angka tersebut merupakan simbol dari tanggal berlangsungnya pertempuran 10 November di Surabaya. Jika London Inggris punya jam Big Ben, maka Indonesia punya jam gadang di Sumatera Barat, yaitu jam yang menjadi ikon kota Bukit Tinggi. Jam ini dibangun pada tahun 1926 sebagai persembahan dari Ratu Belanda untuk Rockmaker, seorang sekretaris daerah Volbeco yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Tinggi.
Menara Jam Gadang memiliki tinggi 26 meter. Di keempat sisi menara ini terdapat jam raksasa dengan diameter 80 cm, dan mesinnya didatangkan langsung dari Belanda, dan di bagian puncak menara ini berbentuk rumah gadang yang merupakan rumah adat Minang. Pernahkah melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera dari Pulau Jawa via jalur laut? Jika sudah, tentu kamu tahu bangunan ini, Menara Siger yang sangat mencolok dengan warna kuning. Siger merupakan sebuah menara yang dibangun di sebuah bukit yang tak jauh dari pelabuhan Bakauheni. Menara ini sekaligus menjadi titik nol Pulau Sumatera di wilayah selatan. Menara Siger merupakan kebanggaan masyarakat Lampung, yang berada di atas bukit dengan ketinggian 110 meter di atas permukaan laut. Bangunan ini memiliki tinggi 32 meter dengan biaya pembangunan 15 miliar rupiah. Selain alamnya yang indah dan sejuk, Bandung juga dikenal dengan tata kotanya yang sangat baik. Beberapa landmark ikonik akan banyak kita temukan di Bandung, mulai dari Jembatan Pasupati hingga Monumen Pancasila. Namun, landmark paling ikonik adalah Gedung Sate. Berkunjung ke Bandung belum lengkap rasanya jika belum berpose di gedung peninggalan Belanda ini. Gedung Sate sendiri merupakan sebuah gedung pemerintahan yang dibangun tahun 1920. Gedung ini dulu bernama Gouvernementsbedrijven. Lokasi gedung ini berada di Jalan Diponegoro nomor 22. Lokasi gedung ini berdekatan dengan beberapa tempat wisata di Bandung, seperti Museum Teologi, Museum Pos, dan Taman Lansia. Jembatan Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat adalah sebuah jembatan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Jembatan ini yang telah menjadi semacam lambang kota, terletak di tengah-tengah Kota Palembang, yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan ini memiliki panjang mencapai 1177 meter dengan lebar 22 meter serta tinggi 63 meter. Adapun menaranya memiliki rentang 75 meter dengan massa hingga mencapai 944 ton. Dan jembatan ini telah menjadi ikon kebanggaan masyarakat Bumi Sriwijaya. Itulah beberapa landmark kebanggaan Indonesia. Tentu masih banyak landmark lainnya yang turut serta mempercantik tata ruang kota di Indonesia. Semangat dalam membangun Indonesia untuk menuju Indonesia maju. Salam kebangsaan. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.